menjual properti dengan cara cepat. Tapi biasanya para pembeli itu tidak cukup hanya melihat dari foto atau video. Welcome back to Brighton YouTube channel. Sebelum menonton, jangan lupa guys untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya, karena komen kamu membuat kami terus termotivasi untuk membuat konten-konten yang menarik. Selamat menonton! Halo Bright People, kembali di channel Brighton Real Estate. Nah, pada akhir-akhir ini saya merasa ada satu pertanyaan yang cukup sulit dijawab yang menghantui saya selama beberapa hari. Mungkin banyak orang merasa berpikir dan bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan saya, yaitu adalah bagaimana sih sebetulnya cara menjual properti dengan cara yang cepat. Nah, itu sampai sekarang pun saya juga belum menemukan cara-cara jitu. Sehingga pada jam-jam segini itu biasanya ada seorang maha guru di bidang properti yang tentunya akan membantu kita semua memberikan jawaban dan tips-tips bagaimana cara menjual properti dengan cepat. Yuk kita panggil beliau. Bapak Iwan. Halo Antoni. Maha guru kita. Waduh, maha guru. Yuk. Wah, ini saya lagi diapain ini? Kita ngobrol-ngobrol dulu. Wah, ini dijemput dalam rangka apa ini? Pertanyaan sulit ini biasanya ini. Biasanya gini Pak Iwan, saya itu merasa ada satu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Waduh. Yang cukup menghantui saya selama beberapa hari ini. Gitu ya? Yes, dan mungkin juga menghantui beberapa teman-teman lain mungkin yang juga merasakan. Wah, nanti malam ini bisa hantunya pindah ke saya ini masalahnya ini. Maha guru ini. Waduh. Chief of Corporate Development-nya Brighton ini bisa menjawab. Pertanyaannya saya cukup berat ini Antoni ya berarti ya. Simple sih. Pertanyaannya simple. Tapi jawabannya mungkin complicated gitu ya. Oke. Simpelnya begini. Nah, satu pertanyaan aja Pak Iwan. Iya. Bagaimana caranya menjual properti dengan cara cepat? Wah. Karena kan sekarang nih banyak orang pengennya instan, cepet. Laku. Saya jual besok cair gitu ya. Yes, Oke. Gimana tuh caranya? Nah, ini memang menurut saya pertanyaan yang simple, tapi memang kadangkala kalau jawabannya nggak tepat bisa menjebak ini ya, benar ya. Betul. Tapi baiklah, saya punya 3 poin aja ya Antoni ya. Supaya nggak terlalu luas gitu definisinya. Jadi kalau 3 poin yang saya bagikan ini, yang pertama itu pastinya kalau properti mau terjual cepat gitu ya. Maka yang harus diketahui itu adalah harga pasaran. Oke. Nah, kalau harga pasarannya tidak tahu, maka biasanya penjual itu buka harganya semau saya. Yes. Nah, itu yang menyebabkan nggak laku. Jadi poin pertamanya itu. Oke, jadi mengerti harga pasar. Pertanyaannya cari harga pasar di mana? Yes. Nah, yes. Kebayang ya ini Yes. Baik. Betul. Sekarang saya ke poin yang kedua gitu ya. Poin yang kedua itu harus punya waktu. Oke, karena meluangkan kalau, waktu. Betul, kalau mau menjual properti gitu ya, itu perlu viewing. Oh yes. Meskipun zaman sekarang itu sudah memamerkan propertinya gitu ya. Betul, meskipun zaman sekarang itu kan sudah canggih ya, secara teknologi gitu ya. Tapi biasanya para pembeli itu tidak cukup hanya melihat dari foto atau video, mereka itu pinginnya viewing. Lihat, merasakan nyaman nggak sih di rumah ini gitu ya. Nah, bayangkan kalau Antoni itu punya kesibukan lain, terus diajak viewing, dan biasanya pembeli itu nggak mau nunggu. Oke. Nah, ini masalah yang kedua ya, sehingga properti itu tidak terjual, ditunda sama penjualnya. Oke. Nah, jadi yang kedua waktu nih. Yang kedua waktu. Yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga ini sebetulnya tidak jauh-jauh dari itu, gitu ya. Yang ketiga ini tentang, kalau Antoni coba analisa itu tentang apa sebetulnya? Yang ketiga ini. Tadi harga sudah. Iya, betul. Ya, waktu sudah. Betul. Kira-kira kualitas rumahnya? Nah, bukan. Kalau kualitas rumahnya itu yang selanjutnya. Itu memang salah satunya. Tapi yang ketiga ini harus punya jaringan pemasaran. Oke, betul. Kebayang ya, kalau saya punya properti, terus saya cuma jualnya sama Antoni. Yes. Bakalan laku nggak nih? Ya mungkin laku tapi lama gitu. Betul, nah belum tentu karena Antoni juga secara finansial dan sebagainya belum tentu siap kan gitu ya. Betul. Tapi kalau saya jaringannya cukup luas, kenalan saya banyak, nah ini mempercepat. Itu yang ketiga. Oke. Nah, saya rasa tips dari saya cukup ya. Ya. Oke. Tapi dari ketiga hal tadi harus punya waktu, harus punya jaringan, terus kemudian harus punya metode pemasaran juga. Terus itu
kalau misalnya orangnya nggak nganggur gitu ya, mungkin Betul. orangnya karyawan atau mungkin Iya. pengusaha kan juga belum tentu ya punya waktu dan energi untuk jualan properti. Kepikiran gitu Iya, ya. terus Ini gimana ini kan Yes, gitu ya. yes, Nah, yes. ini pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya satu. Yaitu kalau mau praktis, Ya. sebetulnya menggunakan jasa agent properti. Oke. Nah, karena agent properti itu bisa merangkum 3 poin tadi. Ya. Bahkan bisa memberi servis lebih. Oke. Nah, itu jawaban yang praktis. Siap. Oke, itu jawaban yang sangat menarik berarti. Iya. Jadi bagaimana sih sudah tips-tips untuk menjual properti dengan cepat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan dari Brighton ya, itu adalah yang pertama kita harus tahu harga pasarannya berapa, yang kedua harus punya waktu, dan yang ketiga harus memiliki jaringan pemasaran. Nah, ketiga hal tersebut kalau Anda merasa tidak memiliki ketiga dalam waktu yang bersamaan, mungkin Anda repot, atau mungkin Anda tidak punya jaringan, atau mungkin Anda tidak ada informasi mengenai harga pasaran, tentunya bisa dipersimpel, dipermudah dengan menitipkan ke jasa agent properti. Nah, itu adalah sebuah tips singkat yang cukup sederhana dari Bapak Iwan. Semoga membantu semua bright people, dan sampai ketemu di acara-acara episode selanjutnya. See you!